malam semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang, aku ingin membacakan alasan mengapa dia tiba-tiba berubah padaku. Ini baru ya teman-teman. Untuk kartu yang lama, aku singkirin dulu. Alasan mengapa dia tiba-tiba berubah padaku. Kalian relax aja ya, gak usah terlalu stres. Lepaskan semuanya ke langit supaya pikiran kamu juga enak. Oke. Alasan mengapa tiba-tiba dia berubah. Alasannya tuh, sebenarnya perubahan dia itu, dia gak kemana-mana loh. Maksudnya gini, dia tidak berusaha pergi dari kamu, hanya diam ya. Dia tidak pergi dari kamu, namun di sini hanya diam. Di sini kita punya kartu Page of Swords. Artinya, kalian di sini hanya diam secara komunikasi. Mungkin pasca kesalahpahaman atau ada komunikasi. Di sini ada sesuatu komunikasi yang terburu-buru atau terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, teman-teman. Ya. Ada kendala itu. Ini bisa vice versa. Entah dari dia atau entah dari kamu, tetapi ada energi yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Kemudian di sini ada kartu King of Pentacles, dan tadi di sini ada kartu terbalik ya. Aku akan tetap baca seperti ini. Aku lebih melihat terkait dengan kelimpahan yang yang stuck, karena kartu death-nya ini in reverse. Aku nggak mau ubah-ubah. Ada masalah keuangan yang benar-benar dia sangat concern, dia sangat jaga, atau lebih seperti dia diandalkan pada satu masalah yang masalahnya itu berat banget, sehingga ada ketidak bergerakan ya. Wow. Di sini ada kartu Two of Pentacles in reverse dan ada kartu gini ya teman-teman. Pasangan kamu ini orangnya mungkin terlalu berkomitmen akan sesuatu ya. Terlalu berkomitmen akan sesuatu, terlalu banyak mungkin menjanjikan sesuatu juga sama kamu. Dimana salah satunya mungkin ada janji yang dia sudah sangat upayakan tapi tidak berhasil baik. Sehingga di sini dia kayak nggak bisa dipush terus. Ya, ini ada beberapa faktor sebetulnya. Aku baca dari masalah-masalahnya. Dan satu lagi yang mungkin bisa terbaca sama aku adalah kita mulai dari masalahnya dulu ya. Ini ada 4 masalah berarti. Oke. Dia di sini kenapa dia diam? Karena dia melihat hubungan kalian ini memang ada ada keterikatan. Tahu itu memang ada keterikatan. Terus ada hubungan yang benar-benar dalam ya. Kalian memang dalam satu relationship yang aku bilang bagus. Namun di sini teman-teman, aku melihatnya kalian ada sedikit aja perbedaan pandangan kemana arah tujuan ini
berjalan ya. Jadi kayak mungkin ada kerikil tajam tapi kecil gitu, yang membuat hubungan kalian ini yang memang terlalu cinta tapi tuh pengen kayak membuat sebuah perubahan gitu loh. Dan dimana perubahan itu menimbulkan sedikit konflik, tapi sedikit doang ya. Dari empat alasan mungkin kalian bisa pikirin nih, yang mana nih ya, yang mana nih masalah aku, kenapa dia bertindak. Dia itu sebetulnya nggak kemana-mana, dia cuma diemin kamu aja ya, diemin kamu aja karena dia nggak mau, kayak nggak mau melangkah lebih salah, mundur juga dia nggak mau. Tuh teman-teman, The Hermit. Kartu ini adalah kartu spiritual, sangat bagus banget. Kenapa? Karena di sini ada kartu introspeksi diri. Jadi dia itu sekarang sedang mereview perkembangannya dia dengan kamu. Ya, dia ingin tenang dulu dan ada rasa pengen sendiri atas segala sesuatu ketidakpastian atau kesimpang siuran yang terjadi di antara kalian. Tuh ya, aku bacain itu. Jadi diterima dulu nih, dia seperti itu. Kemudian bagaimana sih perasaan dia sama kamu? Aku akan ambil di sini energinya dulu ya. Kita bicara energinya. Setelah dia berubah, mungkin ada komunikasi, bagaimana perasaan dia sama kamu? Tidak menentu ini. Ada ragu. Nggak mau membuat keputusan cepat-cepat, nggak mau gegabah. Jadi ya kalau aku bilang dia sendiri, karena dia pengen bener-bener dapat inner peace dari dalam diri. Two of Air ya, kita lihat di sini ada giving. Oh ya, gini, ada di pikiran dia bahwa mengenai penerimaan, memberi dan menerima ini sepertinya tidak pernah cukup ya. Terus di sini teman-teman, mungkin dia merasa kamu mungkin terlalu banyak ngebantu dia, bisa jadi. Atau saat ini kondisinya dia lagi butuh bantuan, makanya itu risih. Paham ya? Jadi mungkin kamu terlalu banyak membantu dia sampai dia nggak enak, sebetulnya masih nggak cukup, salah satunya. Kemudian mungkin dia butuh bantuan kamu tetapi belum didapatkan secara maksimal, sehingga dia di sini diem dulu, nggak mau ngebebanin kamu ya dengan meminta tolong terus. Jadi dia sekarang butuh waktu sendiri untuk apa? Untuk ya cari cara gitu loh. Karena energinya juga masih nggak mau lepas dari kamu kok teman-teman. Ada kartu Queen of Wands dan ada kartu Five of Wands in reverse ya. Kenapa dia berubah? Dia mau mencoba untuk mengandalkan dirinya sendiri, walaupun dengan dia mengandalkan dirinya sendiri itu akan mengganggu harmonisasi hubungan kalian berdua. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, di sini dia ke kamu ada kartu King of Cups dan ada kartu Judgment, teman-teman. Aku ngelihat dia itu dalam kecuekannya dia mungkin sama kamu. Dikala kamu komunikasinya mungkin tidak baik, kenapa dia berubah? Dia di sini lebih mengevaluasi apa yang menjadi tujuan dia. Sebenarnya dia merasa dia sudah melakukan hal dewasa. Hal dewasa dalam arti sudah membuat keputusan yang paling tepat secara dewasa ya. Kalau misalnya dia sekarang ini sibuk, dia fokus dengan apa yang harus difokuskan. Nah, ini tuh sudah menjadi tujuan hidup dia, teman-teman. Jadi, kalau aku bisa bilang,
dia masih membutuhkan support kamu, dia masih membutuhkan rasa empat kamu untuk dia mencapai tujuan hidupnya. Karena aku bilang di sini dia mulai merasakan adanya titik balik. Aku harus melakukan sebuah perubahan, gitu, ya. Ibaratnya kalau selama ini kayak banyak dianggap jadi loser atau jadi orang yang ngalah terus, sekarang dia pengen berbalik arah. Banyak hal deh yang membuat dia berpikir seperti itu. Nanti kita akan cek setelah ini ya. Kita masuk ke perasaan dia kepada kamu dulu. Sebenarnya ketika dia berubah, itu juga merupakan hal yang sulit untuk dia. Tetapi dia percaya bahwa perubahan itu adalah sebuah pertanda dia semakin dekat ke tujuannya dia. Walaupun ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk lebih mengorbankan kamu dibandingkan dengan keinginannya. Ya, banyak di sini yang menurut aku banyak yang tidak dia sampaikan kepada kamu, sehingga aku merasa dia bukan dia nggak mau nyampaikan dengan sengaja, tapi sengaja tapi kayak takut gitu. Ada perasaan takut ketika dia mau ngomong sama kamu, alasannya jadinya kayak serba salah. Makanya dia tuh menyembunyikan sesuatu di sini. Dia lagi kayak di antara gitu loh, lagi kayak di antara pengen ngomong sama kamu sama enggak, pengen buat sebuah keputusan atau enggak. Di sini dia makanya diem aja, nggak berani memutusin kamu, nggak berani juga untuk pergi dari kamu. Pada dasarnya dia masih butuh kamu kalau begitu teman-teman ya. Karena dia nggak mau pergi, walaupun ada takdir dia melangkah, dia harus memilih jalan hidupnya, tapi dia belum mau. Di sini kenapa dia tidak mau? Dia masih ada energi yang terus ketarik sama kamu. Dia berharap bisa lepas dari semua sisi negatif dan dia bisa mandiri. Dia mau melepaskan namanya ketergantungan sama kamu, supaya dia bisa mandiri. Walaupun begitu, ya, dia masih membutuhkan support kamu. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung, ada yang resah, sebenarnya itu hubungan aku udah seperti apa sih sama dia? Dia mau ngapain hubungan ini sih sebenarnya? Ya, dia pun juga lagi nggak tahu mau gimana. Pokoknya dengan diam, dia berharap hubungan ini tidak semakin merumit gitu loh. Dia berusaha kayak bilang bahwa nanti time will tell ya. Kira-kira kalau apa sih namanya? Kalau kita punya masalah, biasanya nanti yang akan melakukan apa namanya? Sebuah perubahan ya nanti semesta kayak gitu. Ya, teman-teman. Jadi dia kayak bilang sebaiknya aku nggak begitu banyak bicara dulu sekarang. Kalau misalnya memang aku berubah, di sini memang dia ada rasa menyesal. Kenapa dia bisa sedingin ini? Tapi nggak ada pilihan lain gitu loh. Ya, nggak ada pilihan lain. Kenapa ini bisa tiba-tiba terjadi? Karena dia melihat kesempatannya hanya datang sekali ini. Dia melihat harapannya tuh semakin dekat, kesempatannya lagi terbuka. Dan di sini, ya, ketika dia melihat ada kesempatan, pekerjaan, goals ya, terkait dengan visinya dia, otomatis di sini pikirannya tidak terujung sama kamu, tidak terkoneksi dengan kamu. Tiba-tiba komunikasi jadi lebih memburuk, ada penolakan, ada ketidakpercayaan, karena dia terlalu memfokuskan sama diri sendiri. Karena orang tuh over semangat gitu ya, pengen maju. Mungkin dia baru masuk kerja, mungkin dia di sini pindah kantor. Ini kan berupa opportunity teman-teman. Ada yang harus dia benahi, dan di sini
karena dia sibuk, fokus sama center dirinya sendiri, makanya hubungan kalian tidak harmonis. Di sini paham ya? Lalu kita buka lagi. Karma. Dia melihat sesuatu yang terbuka ini akan mendorong karmanya tuh bergerak maju. Berarti ada sesuatu yang dibayarkan. Oke. Terkait dengan mentalnya dia. Dia punya ini teman-teman. Dia punya karma, di mana karma tersebut memang terkait dengan mental. Dia selalu membuat sebuah keputusan sepihak. Ya. Dia punya standar sendiri. Jadi dia punya karma itu kadang-kadang apa kata hatinya itu tidak dilakukan, tapi apa yang menjadi pikirannya. Orang ini sangat logik. Karmanya dia seperti itu. Jadi dia melihat karma baik ini datang, maka dia mengambil kesempatan ini. Aku tidak bilang ini karma buruk, kesempatan itu adalah karma baik. Terkait dengan perubahan karmanya dia, ya. Nah, ada partnership, ada sebuah komitmen. Nah, teman-teman, aku melihatnya sih mengenai hubungan kalian yang terlalu banyak masalah, ya, banyak sekali tanggung jawab, stres dikarenakan effort dari dia mungkin kurang sama kamu, karena dia mungkin lagi mengerjakan tugasnya dia untuk membalikkan karmanya dia, ya, maksudnya karma dia dari buruk menjadi baik gitu. Aku melihat di sini seberapa banyak kerikilnya kalian itu masih bisa rekonsiliasi atau masih bisa berbaikan. Jadi dalam jeda waktu yang berjarak seperti ini, kalau bisa sih kalian jangan putus komunikasi sama dia gitu loh. Kalau bisa kamu sama dia ini tetap aja, maksudnya gini, biar komunikasi itu nggak hilang, biar dia inget kamu. Jangan sekali-kali bablas kadas aja, ya. Bablas kadas dalam arti apa? Kayak nggak ada kabar sama sekali. Jangan kayak gitu. Di mana-mana kalau misalnya komunikasi yang memang sudah mendingin, nggak ada salahnya kamu kayak ngucapin selamat pagi, apalagi besok. Hai, gimana sayang kabarnya? Kamu baik-baik aja nggak? Nggak usah harapin dia itu ngebales panjang gitu loh. Mungkin karena dia ingin membuktikan kinerjanya baik, apalagi nih udah mau tutup buku ya teman-teman. Biasanya akhir bulan itu akan sangat sibuk. Biasanya akan banyak audit, akan banyak ya hal-hal yang di luar dari kontrol gitu loh. Nah, kamu sendiri di sini kasih aja semangat. Halo sayang, gini. Nggak usah mikirin dia bakal berubah, dia nggak bakalan mau komunikasi lagi sama aku atau gimana. Jangan kayak gitu ya. Kamu harus bisa namanya buat dia tuh keingatan kamu dengan cara apa? Memberikan energi. Kalau kalian merasa jauh ya, dia di sana, kamu di sini. Ingat, kalian tuh punya hati yang bisa menyatu. Jadi jangan sekali-kali kamu udah nggak kontrol hubungan kamu nggak pelihara hubungan ini. Walaupun dari dia misalnya tarikannya dia makin pergi dari kamu, tapi belum tentu loh teman-teman dia di sini mau putus dari kamu. Mungkin dia hanya butuh istirahat dan konsentrasi di pekerjaannya yang baru, di opportunity-nya yang baru. Ya, kamu jangan seuzon gitu. Dia nanti dekat sama siapa, udah gini aja. Kalau misalnya dia dekat sama siapa, ya udah dibiarin aja. Kalau kamu belum dalam ikatan perkawinan atau gimana, ya udah. Nanti toh kalau misalnya dia milik kamu, dia juga pasti akan datang ya. Kartunya loncat.
aku akan ambil. Oke. Teman-teman, kamu jangan khawatir. Secara hasrat kalian di sini masih bisa dilancarkan, ya. Kamu harus menempatkan jiwa terluar kamu untuk menarik dia. Karena di sini dia masih ada rasa sensual kepada kamu, ya. Jadi yang membuat kalian kuat adalah hasrat. Oke? Yang kedua, di sini ada forgiveness, ya. Harus ada kata-kata memaafkan. Kenapa? Karena memang hubungan yang baik-baik saja itu sepertinya kayak topeng gitu loh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian di sini memang mau baik, ya, maksudnya tetap menjaga hubungan ini, maafkan diri kalian sendiri dan maafkan dia, gitu. Mungkin tidak segampang itu Kak komunikasi sama dia. Nanti akan ada waktunya. Kenapa? Karena dia tidak maju dan tidak pergi dan tidak maju, dia cuma stuck aja gitu loh. Mungkin karena dia sudah overlapping, udah exhausted, udah kecapean, ya. Dan ini yang tadi aku bilang, dia pengen juga hanya waktu yang menjawab. Tapi sembari seperti ini, kalian please jangan diemin juga. Dia diem, kamu diem, ya. Lama-lama putus beneran deh tanpa perpisahan. Oke? Sekarang aku akan ambilkan zodiaknya aja ya teman-teman. Kalau misalnya yang zodiaknya nggak ada, berarti pembacaan 60%. Kalau zodiaknya ada, berarti sekitar 80%. Ada Leo, Gemini, Sagittarius, Virgo, Pisces, Capricorn. Oke, Aquarius, Scorpio, dan Libra, Cancer. Oke, teman-teman, jangan patah semangat dengan ujian cinta yang ada. Ya, ini sudah tahu jawabannya kenapa dia seperti ini sama kamu. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk saja. See you, selamat malam, bye-bye.